Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran daring kita akan kita mulai untuk kelas 10 mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di bab 2, yaitu kebudayaan Islam periode Mekah. Dan tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama adalah menganalisis sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Islam di Mekah. Yang kedua, memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Dan yang ketiga, mendeskripsikan hambatan yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah. Kita akan masuk kepada mutiara hikmahnya terlebih dahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq sekaligus sebagai wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata Allah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bahwa kemudian Allah memberikan wahyu yang pertama kepada Rasulullah ketika di Mekah, yaitu surah Al-Alaq ini bertepatan di sebuah gua ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berujlah atau menyendiri di sebuah gua yang bernama Gua Hira, yang sama-sama insya Allah sudah kita ketahui dan sudah pernah kita dengar ceritanya. Nah, di bab kedua ini yang harus kita ketahui dan kita pelajari terlebih dahulu sebelum masuk kepada dakwah Rasulullah di Mekah tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih keadaan bangsa Arab menjelang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu keadaan sosial ekonomi bangsa Arab. Bahwa bangsa Arab itu dahulunya sebelum beliau diutus, bangsa Arab itu terbagi ke dua bagian dalam hal kebutuhan kehidupan mereka ataupun memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Yang pertama ada masyarakat yang disebut dengan masyarakat Badui atau masyarakat pedalaman. Mereka itu memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara beternak. Kemudian mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput hewan ternaknya. Jadi masyarakat Badui itu senantiasa menggembala, apakah itu menggembala domba atau unta dan segala macam. Dan untuk memenuhi kebutuhan daripada makanan domba ataupun ternaknya tersebut, mereka melakukan perpindahan dari lembah yang satu ke lembah yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari rumput-rumput hijau di sekitaran kota Mekah agar kemudian peternakan mereka bisa memberikan hasil yang maksimal. Kemudian sebahagiannya pula ada yang bertani, yakni masyarakat Badui atau pedalaman tadi yang bertani dan yang mendiami daerah subur di sekitar oase seperti Taif. Mereka bertani untuk menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, di situ terdapat kata oase. Oase itu adalah sebuah tempat di padang pasir yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan dan juga dilengkapi dengan pasokan air. Nah, kita tahu bahwa padang pasir itu adalah tandus, kemudian semuanya adalah pasir, akan tetapi ada satu lembah yang dimana lembah itu di padang pasir itu tumbuh kaktus, tumbuh kurma, dan kemudian ada di sekitarannya itu air yang tergenang seperti danau kecil seperti itu. Itu yang disebut dengan oase.
Nah, kalau kita kemudian merujuk kepada film-film animasi, misalkan kita mungkin ada Oscar Oasis. Nah, Oscar Oasis itu digambarkan dalam animasi tersebut hidup di padang pasir, akan tetapi mereka itu selalu berebut air ya. Nah, maka kenapa disebut dengan Oscar Oasis? Karena mereka itu hidup di padang pasir, akan tetapi ada satu tempat yang menjadi oase ataupun oasis tadi yang menjadi perebutan-perebutan mereka. Nah, secara sederhana itu tadi bahwa padang pasir yang di situ terdapat air, nah, itu disebut dengan oase. Nah, dikarenakan di Taif itu merupakan oase, maka mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita tahu bahwa buah-buahan sangat membutuhkan air, sayur-sayuran juga sangat membutuhkan air. Nah, kemudian kelompok yang kedua ada masyarakat perkotaan di Arab itu yang kerjaannya ataupun memenuhi kebutuhan hidup mereka itu dengan cara berdagang. Mereka yang disebut dengan ahlul hadar, yaitu mereka melakukan perdagangan seperti ke negeri Syam, ke Yaman dan segala macamnya. Itu untuk keadaan sosial ekonomi bangsa Arab. Nah, kemudian yang kedua, keadaan sosial politik bangsa Arab. Sebelum kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangsa Arab itu tidak mengenal yang namanya presiden, tidak mengenal yang namanya khalifah, tidak mengenal yang namanya menteri dan segala macam. Pemimpin di kalangan mereka itu adalah pemimpin-pemimpin suku mereka, pemimpin-pemimpin suku yang mengatur suku-suku tersebut, seperti misalkan pemimpin suku Bani Hashim, pemimpin suku Bani Muthalib. Pemimpin-pemimpin itu mereka sebut dengan istilah syekh ataupun amir, yaitu yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang dan pembagian harta rampasan perang. Nah, jadi syekh ataupun amir tadi, pemimpin-pemimpin tadi lebih cenderung tugasnya itu adalah untuk bagi harta rampasan perang. Kemudian yang ketiga adalah keadaan sosial budaya bangsa Arab. Kita tahu bahwa bangsa Arab itu disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah artinya adalah bodoh ataupun jahil. Dikarenakan memang bangsa Arab itu berada dalam kejahiliahan atau kebodohan. Mereka bodoh dalam hal apa? Apakah mereka bodoh dalam hal ilmu pengetahuan, atau mereka bodoh dalam hal hitung-menghitung? Tentu tidak. Jahiliyah ataupun zaman kebodohan yang dimaksud di sini bukan karena mereka tidak pandai membaca atau menulis atau tidak pandai menghitung, tidak. Mereka paham banyak ilmu. Astronomi mereka paham, ilmu pertanian mereka paham, bahkan ilmu bagaimana perputaran matahari mereka paham. Artinya mereka memiliki ilmu yang banyak. Akan tetapi mereka tetap dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah, masyarakat yang bodoh. Kenapa? Dikarenakan mereka itu memiliki akhlak yang tercela. Jadi bukan otaknya yang bodoh, tapi hatinya ataupun akhlaknya yang tercela. Maka disebut dengan masyarakat jahiliyah. Akhlak tercela mereka seperti apa? Nah, mereka itu senantiasa dalam kehidupannya, pertama tercelanya mereka adalah karena suka minum minuman keras. Bahkan oleh sebahagian riwayat dikatakan orang-orang Arab dulu kalau mereka sudah minum minuman keras, itu mereka sambil buka baju, sambil bertelanjang, mohon maaf, kemudian mereka bertepuk-tepuk tangan mengelilingi Ka'bah. Ini yang kita sebut dengan jahiliyah tadi. Jadi bukan ilmunya yang tidak ada, tapi perilakunya yang tercela. Kemudian mereka juga sering membunuh anak perempuan mereka yang baru lahir, karena dianggap anak perempuan adalah merupakan aib. Nanti akan kita bahas pada poin berikutnya. Banyak perilaku-perilaku tercela yang mereka praktekkan, seperti kemaksiatan berjudi, kemudian merampok, berperang dan segala macam. Nah, yang terlebih tercelanya mereka adalah mereka senantiasa menyembah kepada patung-patung dan dewa-dewa, seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya,
Ada patungnya namanya Lata, Uzza, Hubal, Manat dan segala macamnya. Saya harap kita masih mengingat siapa yang membawa patung-patung tersebut ke kota Makkah pada saat itu, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai. Kemudian di samping itu pula, bahwa mereka itu dari jahiliyahnya ataupun dari zaman kebodohan mereka, ada hal baik yang mereka miliki, yang sampai sekarang bahkan merupakan syariat dalam Islam yang harus kita ikuti. Jadi mereka itu suka bermaksiat, suka mabuk-mabukan, memiliki perilaku tercela, akan tetapi ada hal baik yang mereka miliki. Apa hal baiknya? Yaitu orang-orang Arab semenjak dulu sangat suka menghormati dan memuliakan tamu. Makanya kita tahu bahwa orang-orang Arab dulu itu, Abu Thalib pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijamu dengan baik oleh pendeta Bukhira pada saat itu. Nah, itu kebiasaan orang-orang Arab, suka menjamu, suka menghormati dan memuliakan tamu-tamu siapapun yang datang, selama tamu itu senantiasa menunjukkan sikap dan sifat yang baik. Nah, kita lanjutkan kepada nomor 4, bahwa keadaan seni budaya bangsa Arab itu, mereka itu sangat suka bersyair. Sangat suka bersyair, sangat suka membuatkan semacam puisi, kemudian puisi-puisi dari setiap suku nanti akan diperlombakan dan akan ditampilkan di dinding Ka'bah, ditempelkan di situ. Siapa puisinya ataupun syair yang paling bagus, maka mereka menganggap itulah pemenangnya, itulah kebanggaan bagi mereka. Nah, di situ terdapat pasar yang menjadi tempat kompetisi syair itu. Setiap tahun diadakan semacam festival sastra di pasar Ukaz namanya. Selain itu juga ada dilakukan di pasar Majinnah dan Zulmajaz. Nah, kemudian orang-orang Arab itu dari segi seni budayanya, mereka juga sangat suka berpidato dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menarik. Nah, sehingga pada saat itu seorang penyair dan ahli pidato mendapat derajat tinggi dan sangat dihormati. Nah, kemudian yang terakhir, yang nomor 5, ada rendahnya penghargaan bangsa Arab terhadap kaum wanita. Ini yang paling merosot daripada akhlak tercela bangsa-bangsa Arab pada saat itu. Kita ketahui bahwa seorang sahabat Nabi ketika dia masih jahiliyah, namanya Umar bin Khattab, pernah mengubur anaknya perempuan hidup-hidup, dikarenakan malu memiliki anak perempuan. Memiliki anak perempuan dianggap aib, memalukan, sehingga Umar bin Khattab mengikuti kebiasaan bangsa Arab pada saat itu. Dia tak sungkan-sungkan untuk mengubur anaknya perempuan ketika anaknya itu sudah berumur sekitar 7 atau sampai 10 tahun. Nah, makanya nanti dalam sebuah riwayat dikatakan Umar bin Khattab itu ketika dia sholat, ketika salam ke sebelah kanan dia menangis, ketika salam ke sebelah kiri dia tersenyum. Ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Wahai Umar, kenapa engkau ketika sholat salam ke sebelah kanan menangis, salam ke sebelah kiri kau tersenyum?" Kata Umar, "Iya, saya teringat ketika saya salam ke sebelah kanan, saya teringat dengan putri saya yang pernah saya kubur hidup-hidup. Dan ketika saya salam ke sebelah kiri, saya tersenyum karena saya mengingat bagaimana jahiliyahnya saya dulu. Saya menciptakan Tuhan dari tepung, kemudian setelah saya sembah, setelah itu saya makan Tuhan yang sudah saya buat itu," kata dia. Nah, jadi bangsa Arab pada saat itu memiliki perilaku dan moral yang sangat rusak, makanya disebut jahiliyah. Lagi-lagi kita ingatkan, bukan karena tak memiliki ilmu, tapi karena tidak memiliki moral dan akhlak. Nah, makanya anak-anak kami sekalian, bahwa di zaman modern ini juga ada istilahnya sekarang oleh ustadz-ustadz, dikatakan jahiliyah modern. Jahiliyah modern bagaimana? Jahiliyah modern adalah orang-orang modern yang kembali kepada perilaku-perilaku jahiliyah dulu. Orang-orang sekarang bukan tidak pintar, hebat,
Ilmu apa yang tidak dimiliki orang-orang sekarang? Nah, tetapi apa yang hilang dari orang-orang modern sekarang ini? Yang hilang adalah moralnya, akhlaknya. Yang tadinya badan harus ditutupi malah dipertontonkan, itu kan jahiliyah namanya. Yang tadinya orang harusnya minum air putih malah minum minuman khamar, itu kan jahiliyah namanya. Maka disebut dengan jahiliyah modern. Nah, semoga kiranya kita semua, anak-anak kelas 1 khususnya, dan semua kita umat Islam terhindar daripada praktek-praktek jahiliyah modern itu. Nah, ada lagi satu kebiasaan yang paling memalukan dan paling buruk dari bangsa Arab, yaitu istilah jawazul maq. Kalau kalian lihat di buku di poin kelima di alinea kedua, di situ disebutkan ada satu kebiasaan yang tidak baik yang diderita kaum wanita Arab, yaitu istri dari ayah biasanya diwarisi atau dikawini oleh anaknya. Berarti ibunya sendiri, kalau ayahnya sudah meninggal, ibunya dikawini oleh anaknya. Nah, seperti mewarisi harta benda. Perkawinan semacam ini disebut jawazul maq atau kawin marah. Nah, itu adalah perilaku daripada bangsa-bangsa Arab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul. Penyimpangan-penyimpangan moral, penyimpangan-penyimpangan akhlak, penyimpangan-penyimpangan kebijaksanaan dianggap sebagai hal yang biasa dan lumrah. Karena kenapa? Sudah menjadi adat kebiasaan. Mengawini ibu sendiri itu kan bukan sekedar penyimpangan moral, bahkan penyimpangan akhlak, penyimpangan kebijaksanaan, bahkan penyimpangan segala kebenaran. Tapi oleh bangsa Arab pada saat itu dianggap biasa saja. Kenapa? Karena sudah menjadi kebudayaan dan kebiasaan. Nah, maka kemudian disitulah perannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan risalah, memberikan syariat yang baik, mengatur kehidupan manusia. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini, kata Rasulullah, untuk memperbaiki akhlak dan kejahiliahan manusia. Jadi bukan memberikan ilmunya terlebih dahulu, tidak. Bukan mengajarkan manusia tentang ilmu, tidak. Bukan mengajarkan manusia tentang bagaimana berusaha atau menjadi orang sukses, tidak. Tapi yang diperbaiki adalah akhlak manusia itu sendiri. Merugilah kita bagi orang-orang Islam ketika kita memiliki Rasul dan junjungan yang sangat berbudi pekerti luhur, akan tetapi kita tidak bisa mengikuti akhlak yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, untuk berikutnya, selanjutnya kemudian dari video ini, saya berharap bahwa anak kelas 1 untuk lebih giat lagi membaca buku yang ada di tangan Anda saat ini, karena dalam pelajaran daring ini kita tidak mungkin untuk menjelaskannya sebagaimana kita menjelaskan di lokal. Nah, kita singkat di sini, kita ringkaskan saja. Akan tetapi akan ada tugas yang diberikan sebanyak 6 soal yang diberikan kepada kalian, yang mana 6 soal ini jawabannya kamu bisa melihat di video ini ataupun membaca di buku kamu. Dan saya meminta untuk tidak mencarinya selain di buku atau di video ini. Jangan mencari di Google. Nah, berusahalah untuk membaca terlebih dahulu di buku yang ada di tangan kamu tersebut. Nah, adapun nanti untuk mengumpulkannya, insya Allah dikumpulkan 2 minggu kemudian. Jadi untuk 2 minggu ini insya Allah bab yang kita pelajari adalah bab 2, poin 1, 2, 3, 4 sampai 5 saja. Semoga kiranya anak-anak kami sekalian bisa mengambil iktibar pelajaran daripada apa yang sudah kita pelajari dan kita kaji hari ini, dan insya Allah
kita akan bertemu kembali melanjutkan pelajaran-pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.